Forum Penyelamatan NU serukan PWNU dan PCNU tolak Kiai Haji Miftahul Akhyar masuk AHWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, beredar berita bahwa ada seruan, ada wake up call, ajakan kepada pengurus-pengurus cabang, pengurus-pengurus wilayah Nahdlatul Ulama untuk tidak merekomendasikan memasukkan list nama untuk menjadi anggota Ahlul Hali wal Aqdi atau AHWA di gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama nanti ya di Jombang, yaitu nama Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi wake up call ini diajukan kepada cabang-cabang dan wilayah-wilayah supaya nama Kiai Haji Miftahul Akhyar itu tidak masuk menjadi anggota Ahlul Hali wal Aqdi, yang tentunya nanti kalau dibaca poin akhirnya adalah ya menduduki kembali kursi kepemimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, yaitu menjadi Rois Am PBNU. Nah, berita ini saya dapatkan di sini sudah saya himpun sumbernya dari suarademokrasi.co.id. Nah, saya bacakan untuk sahabat-sahabat ya. Forum Penyelamatan NU serukan PWNU dan PCNU tolak Kiai Haji Miftahul Akhyar masuk AHWA. Begitu. 12 Agustus 2026 ya. Suara Demokrasi Jakarta. Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU sekaligus Ketua Forum Penyelamatan Nahdlatul Ulama Abdul Hamid Rahayaan menyampaikan seruan terbuka yang ditujukan kepada jajaran Rois Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU di seluruh Indonesia. Seruan tersebut dikeluarkan di Jakarta pada Kamis 13 Agustus 2026 guna menyikapi dinamika internal organisasi. Dalam keterangannya, Abdul Hamid mengimbau seluruh struktur pengurus di daerah untuk membendung potensi perpecahan yang lebih luas di tubuh Nahdlatul Ulama. Apa punya soal? Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah menjaga independensi organisasi dari campur tangan pihak luar. Jadi Pak Abdul Hamid Rahayan ini selaku Ketua Forum Penyelamatan Nahdlatul Ulama membaca bahwa akan ada campur tangan pihak luar dan oleh karena itu mengimbau kepada seluruh PC dan PW untuk membendung potensi perpecahan yang lebih luas. Karena ya sebagaimana kita tahu ya, sejak akhir 2025 ada konflik di internal PBNU di mana saling pecat memecat saat itu kan. Begitu. Agar tidak terjadi perpecahan dalam tubuh NU yang lebih luas, maka hindari intervensi dari pihak luar yang dapat merusak NU, ujar Abdul Hamid. Secara khusus, Forum Penyelamatan NU meminta PWNU dan PCNU se-Indonesia untuk tidak mencantumkan nama Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai anggota Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. Abdul Hamid menilai keberadaan Kiai Miftahul Akhyar menjadi salah satu pemicu dinamika dan ketegangan di internal Nahdlatul Ulama saat ini. Ya, kalau kita flashback waktu itu konflik ini, Kiai Miftahul Akhyar memecat Gus Yahya. Kemudian di rolling digantikan Kiai Gus Yahyanya ini oleh Kiai Zulfa Mustafa dan seterusnya ya. Sehingga mungkin dari pembacaan konflik ini dibaca oleh Pak Abdul Hamid ini dari Forum Penyelamatan NU bahwa Kiai Miftah diantaranya salah satu pemicu penyebab daripada adanya ketegangan hingga pecat pemecat hingga konflik internal yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama ini. Dan supaya tidak meluas maka diserukan kepada PC dan PW supaya tidak diusulkan menjadi anggota AHWA Kiai Miftahul Akhyar ini. Begitu kira-kira ya dari berita ini, kata Pak Abdul Hamid Rahayan. Menurut Abdul Hamid,
terdapat dua keputusan besar yang dinilai melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART NU. Keputusan yang dimaksud adalah tindakan memberhentikan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dari jabatan Ketua PBNU serta mengangkat Kiai Haji Zulfa Mustofa sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum PBNU. Jadi dua kesalahannya dari ini. Pertama, memberhentikan Gus Yahya itu bertentangan dengan ADRT Nahdlatul Ulama. Yang kedua, menetapkan Kiai Zulfa menjadi PLT Ketua Umum PBNU, itu pun kesalahan berikutnya. Ini yang disorot oleh Pak Abdul Hamid Rahayan dari Forum Penyelamat NU. Lebih lanjut, ia menyoroti gaya kepemimpinan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan etika para ulama Nahdlatul Ulama. Ya, ini tidak disebutkan menyoroti gaya kepemimpinan siapa, tetapi saya kira kalau kita menelisik dari judulnya, ini clear sih objeknya siapa yang dimaksud ya, gaya kepemimpinan siapanya. Jadi gaya kepemimpinan yang dimaksud dibahas di dalam artikel ini itu bertentangan, ya kata Pak Abdul Hamid, dengan nilai-nilai tradisi dan etika para ulama Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya saya kira miris ya. Kalau memang yang dimaksud adalah Kiai Miftahul Ahyar yang hari ini selaku Rois Am, kok kalau memang ternyata dianggap keluar dari etika tradisi para ulama Nahdlatul Ulama, tentu saja miris. Kita mengenal di dalam organisasi itu sekurang-kurangnya ada aturan organisasi, ada etika organisasi, ada logika organisasi. Dan kalau ketiga ini atau salah satunya saja ditinggalkan, saya kira marwah organisasi tersebut mulai rontok bahkan dari dalam, bukan lagi dari luar. Jadi kalau salah satu bagiannya di dalam hal ini yang di-underline oleh Pak Abdul Hamid Rahayan itu adalah etika para ulama Nahdlatul Ulama yang dianggap itu tidak diikuti lagi oleh kepemimpinan saat ini. Kira-kira begitu. Kepemimpinan saat ini yang dimaksud siapa? Ya saya kira sesuai dengan judulnya di sini, yaitu Kiai Miftahul Ahyar. Kan begitu tafsiran kita atas berita ini ya. Kemudian kata Pak Abdul Hamid Rohayan, sikap yang cenderung diktator. Wow, ngeri ini. Dan ambisius. Diktator, ambisius. Bisa Anda bayangkan? Sikap yang cenderung diktator dan ambisius tersebut melanggar etika sebagaimana kebiasaan ulama Nahdlatul Ulama yang tidak terbiasa mengejar-ngejar jabatan. Ya, ini tebal sekali saya kira statementnya ya. Pertama, diktator, ya mungkin karena main pecat, kemudian main naikin PLT Ketua Umum, dan dianggap ambisius di dalam arti berarti penulis di sini ataupun yang mengucapkan statement Pak Abdul Hamid Rohaid membaca nampaknya masih ada political will, keinginan daripada Kiai Miftahul Ahyar untuk menjadi Rois Am kembali dengan cara ya harus diusulkan dulu melalui Ahlul Hali wal Aqdi, sehingga perlu bagi Pak Abdul Hamid Rohayan ini mengeluarkan seruan wake up call ini kepada para pengurus cabang dan pengurus wilayah. Ditambah itu hal ini diktator dan ambisius itu ya melanggar etika. Sebagaimana tadi saya bilang, organisasi ini penting dijalankan paling tidak sekurang-kurangnya sempurna dari ketiga tadi. Aturannya dijalankan dengan baik, etikanya juga, begitupun logika organisasinya juga. Kira-kira begitu kan. Ya. Yang mana etika atau kebiasaan ulama Nahdlatul Ulama itu tidak biasa mengejar-ngejar jabatan. Dan saya kira ini tafsirannya jelas. Pak Abdul Hamid membaca Kiai Miftah masih pengen jadi Rois Am. Ya. Pernyataan sikap ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi struktur Rois Syuriah, PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia dalam menentukan arah kebijakan serta menjaga keutuhan Jamaiyah Nahdlatul Ulama ke depan. Ya, itu dia beritanya dari Pak Abdul Hamid Rahayan sebagai satu wake up call. Tentu saja ini menjadi refleksi bagi kalangan Nahdien. Apakah kita menjalankan organisasi ini masih dengan menggunakan etika yang sudah diajarkan oleh para muassis kita, para masyayikh kita, yang tidak mengejar-ngejar jabatan dan seterusnya. Kemudian juga tidak diktator, main pecat memecat, apalagi ambisius ya.
Saya kira Nahdlatul Ulama punya tradisi tabayun, punya tradisi minta klarifikasi sebelum main SP3 hingga pecat memecat dan seterusnya ya. Saya kira Nahdlatul Ulama sebagai eh, wadahnya, organisasinya para kiai, para masyayikh yang akalnya itu panjang karena hasil ditempa menuntut ilmu puluhan tahun di dalam hal ini ilmu agama Islam di pesantren, ya memang sudah bukan karakter kiai kalau kira-kira sumbunya pendek gitu kan, alias tidak berpikir secara panjang, alih-alih berpikir secara panjang minta tabayun, klarifikasi dan seterusnya malah menggunakan otoritasnya sebagai ketua lah, sebagai pimpinan Rois Am dan seterusnya, kemudian pecat dan lain-lain. Saya kira pendekatan-pendekatan atau cara menjalankan organisasi semacam ini tentu saja nabrak terhadap tiga hal tadi. Aturan organisasi, kemudian etika organisasi, dan juga logika organisasi. Namun kita juga bisa memahami dari berita yang kita bacakan tadi, karena yang harus dibendung diantaranya juga adalah potensi kekuatan politik yang itu berasal dari luar tradisi, dari luar eksponen Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya Allah alam dari mana. Kalau teman-teman punya informasi, punya ide soal ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhirul karam dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.